Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Yang siap liburan katakan amin. Ya, kita sebentar lagi akan memasuki masa liburan panjang. Untuk bagi saya yang kebetulan juga bekerja di bidang bahan bangunan, ini adalah liburan terpanjang dalam 1 tahun yang kita bisa alamin. Kalau misalnya yang tidak bekerja di bahan bangunan, banking gitu ya, mungkin kalian masuknya lebih cepat. Kalau saya masuknya cukup lama gitu nanti. Tapi all in all, saya hanya berdoa untuk teman-teman semuanya, untuk yang bepergian, bahwa kalian akan bisa menikmati liburan kalian. Kalian juga dimanapun kalian yang berada, yang sudah liburan pun, yang mendengarkan online, be blessed on your trip, be safe, and always be in health. Amin. Oke, saudara-saudara, saya ingin masuk ke dalam firman Tuhan karena bahan yang akan saya bagikan ini rupanya cukup banyak gitu ya. Semakin kita menggali firman, semakin kita melihat ke dalam firman, semakin kita mendapatkan banyak hal. Tadinya itu saya pikir saya udah tahu mengenai kebenaran ini. Dan ternyata Tuhan berikan lebih banyak lagi, sehingga rasanya kayaknya kepala ini udah kayaknya nggak muat gitu. Kayak makin lama makin revelationnya makin luar biasa. Dan untuk teman-teman yang berada kemarin itu yang datang ke Healing Night, saudara-saudara, di dalam Healing Night itu ada bonus kurang lebih ya untuk teman-teman yang mungkin saya nggak bagikan di sini karena waktu, oke? Tetapi it's just as the flow. Waktu Roh Kudus memberikan inspirasinya, memberikan pengajarannya, itu luar biasa sekali, banyak. Saya sendiri diberkati. Terkadang saya juga nggak mikir saya mau membagikan mengenai hal itu. Ternyata saya sendiri merasa sangat disegarkan. Oke, saudara, kadang-kadang kita juga tiap hari, bukan kadang-kadang, tiap Healing Night, yang kita lakukan itu kita berdoa, bukan hanya berdoa ya, kita menyembah Tuhan. We worship the Lord. Saudara-saudara mungkin mikir, wah Healing Night ini mengenai worship ini. Dan minggu kelima nanti kita akan mengadakan Worship Sunday lagi. Oke? Yang akan dipimpin oleh Pastor Lita. She will be leading the Worship Sunday. Saudara, kenapa sih kok belakangan ini saya emphasize a lot? Kenapa saya menekankan banyak hal mengenai puji-pujian penyembahan? Kenapa ya? Gitu. Tuhan kita itu kok kayaknya sekarang gini, Tuhan itu perlu penyembahan nggak sih? Kayak orang itu kayak seolah-olah dia itu orang narsis gitu loh. Minta disembah, sembahlah saya, sembahlah saya. Emang kenapa? Kayak dia itu kurang pengakuan kah? Apa dia kurang besar gitu ya? He is the greatest of the great. Dia itu Tuhannya Allah semesta alam. Ngapain orang mesti disembah kalau dia udah paling top di atas? Bener gak? Where's the logic in that? Kenapa Tuhan meminta untuk kita bisa menyembah? Sembahlah dia. Di dalam firman Tuhan juga bilang, sembahlah dia. Bless him. Bless the Lord. Oh my soul. Bukankah terpujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya kan? Ngapain dipuji lagi orang dia udah paling terpuji? Ngapain? Bahkan kata bless saja. Bless the Lord. Loh, dia yang memberikan berkat, kenapa kita bisa bless the Lord? Kadang-kadang kita ini bingung gitu loh. What is the purpose daripada pujian penyembahan ini? Kan lebih baik kita mendapatkan banyak, hanya firman aja gitu loh istilahnya. Tuhan cukup berfirman aja sama kita. Ngapain kita mesti masuk pujian penyembahan terlebih dahulu? Bukan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang NPD, bukan. Oke? Tetapi Tuhan kita tahu bahwa penyembahan itu fungsinya untuk kita. Kenapa? Kamu akan menjadi sesuatu atau seseorang yang kamu sembah. Kalau kamu nyembahnya misalnya ya, kenapa kok orang pingin pergi ke misalnya lah ya, gunung-gunung untuk nyembah, untuk berdoa. Kenapa? Karena dia pingin cepat kaya. Bener kan? Pergilah kemana lah, ke Gunung Kawi lah, pergi kemana gitu ya. Ayo saya mesti doa. Bahkan ada orang juga yang berdoa ke tempat-tempat tertentu. Entah ke
kota tertentu, entah ke kuil tertentu. Why? Kenapa harus menyembah? Karena itu yang dia tuju. Dia yang taruh kepentingannya ada di sana. Semakin dia sembah, kalau dia memang nyarinya itu uang, dia akan menyembah uang. Kalau orang mencarinya itu hal-hal yang lain gitu ya. Basically, selain Tuhan, orang itu menyembah pasti udah dirinya sendiri. Supaya lebih oke, maka dia akan spend time banyak waktu. Maka dia akan keluarkan semuanya, dia akan keluarkan resources-nya, dia akan keluarkan sumber dayanya hanya untuk menjadi apa yang dia sembah. Makanya Tuhan bilang, sembahlah aku. Karena apa? Semakin orang melihat dia, semakin orang menjadi seperti dia. Amin. Maka dari itu benefitnya bukan untuk Tuhan. Benefitnya itu untuk kita sebenarnya. Karena kan kita mau berubah kan, semuanya ingin berubah kan. Nah, berubah menjadi apa? Itu makanya kita perlu penyembahan. Why? Because God wants us to be transformed. Dia mau kita untuk mengalami perubahan. Why kita datang pergi ke Healing Night? Karena kita tahu kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. We need the Lord. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatannya untuk mengubah kita dan keadaan kita. Kalau kita merasa kita bisa mengubah diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, berarti kita jadi Tuhannya. Benar? Ngapain nyembah Tuhan? Mending nyembah diri sendiri. Benar? Nah, saudara-saudara, that's why this is so interesting. Bahwa apa yang Rasul Paulus itu, dia lihat di dalam Alkitab itu. Saudara harus tahu ya, kalau saudara lihat urutannya di Alkitab, ada pertama apa? Kitab Perjanjian Baru ditulis dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan, kemudian Kisah Para Rasul, kemudian baru buku Roma sampai terakhir Wahyu. Benar kan? Surat Rasul Paulus dia tuliskan dari kitab Roma sampai 2 Tesalonika. Ya kan? Nah, kira-kira kalau menurut saudara, kitab mana yang ditulis terlebih dahulu? Pasti kita mikir, Matius. Kenapa? Matius taruh yang pertama. Yakin? Pernah nggak kepikir? Rasul Paulus itu menulis kitab pertama, bukan kitab Roma, saudara. Yang dia tulis 1 dan 2 Tesalonika. Aneh kan? Kenapa yang paling terakhir ditaruhnya itu yang ditulis pertama? Pernah nggak kebayang? Kita mikir, masa sih pastor? Kita cek di Google. Beneran. 1, 2 Tesalonika ditulis itu kurang lebih itu tahun 40. 40 sampai tahun 50. Bukan 1940. 40. Right after Jesus die. Dia waktu lahir sampai umur 33, tahun 40-an sampai tahun 50-an ditulis Rasul Paulus. Injil ditulisnya tahun 60-an. Injil itu berkata mengenai kehidupan Yesus. Nah, terus Rasul Paulus tahunya kehidupan Yesus dari mana? Saudara pernah kepikir nggak? It blew my mind. Gimana cara dia mengetahui kehidupan Yesus sebelum kitabnya Injil ditulis? Emang jadi Rasul Paulus harusnya kan baca dulu dong. Bacalah Rasul Paulus, bacalah itu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Why? Bahkan Kisah Para Rasul pun ditulis tahun 60-an. Belum ada pencurahan Roh Kudus. Dari mana ceritanya? Nggak ada yang nulis. Rasul Paulus dapatnya langsung daripada Tuhan waktu dia sendiri kan kejadian kan, dia turun, dia terjatuh dari kuda, kemudian langit terbuka waktu itu. Tuhan berkata langsung ke dia kan, di-download langsung. Tahu nggak Rasul Paulus itu ngomongin apa? Cuman 2 hal. Kematian, kebangkitannya Yesus. Doktrinnya dari situ semua. Kalau Rasul Paulus menggantungkan doktrinnya Rasul Paulus kan, saudara tahu kan Rasul Paulus itu nulis 2/3 daripada Perjanjian Baru. Berarti penting nggak? Penting banget.
Kitab Injil penting nggak? Penting. Itu menulis account-nya Yesus, menulis kronologinya, menulis narasinya Yesus. Ceritanya Yesus ada di sana semua. The story-nya. Yet what happened, apa yang terjadi? Mengapa Rasul Paulus bisa tahu mengenai kematian, kebangkitan Yesus? How? Bagaimana dia tahunya? Ya dia pasti dengar lah. Yesus sudah bangkit. Ada yang orang nama Yesus udah itu disalib, terus dia bangkit lagi. Cuman dari sana doang. Dia berhasil membuat doktrin kekristenan seluruh dunia yang kita percaya sekarang. Mulai dari kitab Roma. By the way, Roma itu berbicara mengenai orang baru lahir baru. Kitab 1 Korintus berbicara mengenai orang lahir baru masih bergumul sama kehidupan kita sekarang semuanya. Tahu kehidupan kita sekarang semuanya orang yang baru lahir baru, semua langsung bisa hidupnya kudus, suci semuanya. Banyak yang punya kebiasaan yang jelek, banyak yang punya perkataannya masih susah diganti, ya kan? Bener gak? Ya kan? Masih suka mikir yang enggak-enggak gitu ya, ngomong yang enggak-enggak. Terus kita berubahnya kapan? Nah ini nanti kita pelajari. Kitab 1 Korintus itu ngomongin a man yang orang yang lahir baru tapi masih struggling. Dia struggling dengan kehidupan lamanya. Bukankah kita sering struggling di sana? Jadi kalau kita masih sering bergumul sama permasalahan kayak iri hati, benci sama orang, cemburu, ya kan? Lihat orang lain dikit lebih kaya dikit langsung iri gitu, atau lebih keren dikit, yang pelayanan lebih ada gitu. Langsung ini nih. Pasti dia nih kenapa-napa, pasti dia deket nih sama ini. Semuanya diomongin. Do you know that semuanya itu, segala macam dosa-dosanya itu yang ditulisin sama Rasul Paulus di 1 Korintus. Sama dia, by the way ya. Coba bisa ditampilin the slide, the first slide. Permasalahan pertama, perpecahan. Kedua, sexual immorality. Ketiga, greedy, serakah. Keempat, suka mabok-mabokan. Hampir semuanya ditulis. By the way, saudara ingin tahu ini? Gampang. Login aja ke Sinode punya website. Nanti di sana ada video identity. Ini semua ada di sana. Filenya bisa di-download. It's free. Oke? 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 10 bicarain mengenai semua hal ini. Suami, istri, cerai, nggak cerai. Hidupnya berantakan. Satu saudara nuntut saudara yang lain. Semuanya ada semua. Orang tua sama anak. Semuanya. Kena semuanya. Nggak ada satupun yang bisa lolos. Saudara ngomongin aja. Apa aja. Bayangin 1 Korintus 1 sampai 10. Dia hanya ngomongin negur, tegur, dan tegur. Tapi solusinya 1 Korintus 11. Ngomongin mengenai Holy Com, mengenai apa yang kita barusan tadi ambil, mengenai perjamuan kudus. Solusi daripada perpecahan, bahkan perpecahan gereja, itu adalah Holy Communion. Saudara tahu nih ya, positifnya apa? 1 Korintus 12 ngomongin mengenai semua kasih karunia daripada Roh Kudus. Berbahasa lidah, bernubuat, kesembuhan, murah hati. Hal yang positif bukan? Tapi kalau kamu nggak ada kasih, percuma. Kamu punya skill, kamu bisa bernubuat, kamu bisa khotbah, kamu bisa jago mimpin, kamu bisa jadi penginjil yang luar biasa. Sekali ngomong langsung semua orang pada bertobat semuanya. Nggak ada gunanya kalau di tengah-tengahnya kamu tidak ada kasih. Amin. Minggu lalu itu saya udah ngomongin. This is just a recap, saudara. Recapnya itu bahwa the center, kuncinya di tengah-tengah, yaitu kasih. Tuhan bilang, kita ini satu badan. Kalian suka berantem? Siapa di sini suka berantem? Siapa di sini suka nantang? Kadang-kadang saya suka nantang. Saya menantang bahaya. Terima kasih untuk kejujuranmu, saya juga. Kenapa? Kita suka nyari masalah kadang-kadang.
nggak ada masalah, kita cari-cari. Ya kan? Kenapa? That's the human nature. Itulah namanya daging itu sendiri. Orang mah nggak usah jauh-jauh nyari masalah. Kita di rumah aja udah ada masalah. Boro-boro nyari masalah di luar, ya kan? Nyari masalah itu gampang sekali, saudara-saudara. Masalah akan datang kepadamu dengan sendirinya. Nggak usah pakai perang lah, nggak usah pakai bensin naik lah, nggak usah pakai dolar naik. Di rumah aja. Di rumah masalah udah datang dengan sendirinya. Baru bangun pagi, jebret gitu. Pasti langsung mikirnya kemana-mana. Ya kan? Saudara-saudara nggak usah senggol kanan, nggak usah senggol sini. Lihat ke saya semuanya, oke? Concentrate ke saya. No, I want you to know, this is human. Ini manusia. Jangan saudara merasa condemn. Karena apa? Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, siapa diri kita. Itu manusia lama, itu bukan dirimu. That is not your calling, that is not who you are. Itu karaktermu, betul. Seperti kata Pastor Iskandar kemarin. Itu karakter memang. Tidak ada yang bisa mengubah karakter seseorang. Kecuali Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Amin. Why kita berusaha mengubah diri kita? Sulit. Oke? Bukan sulit, impossible. Amin. Nah, tapi saudara, setelah kita mengalami yang namanya Holy Communion, yaitu penyatuan, tubuh kita nggak pernah terpecah-pecah. Apakah tubuh saling menyakiti tubuh? Nggak mungkin kan? Mana ada orang itu tangan mau nyakitin kaki kita dengan sendirinya? Nggak ada. Cuman di grogol itu adanya. Nggak ada, saudara. Orang normal semua tidak ingin menyakiti dirinya. Dia ingin menyayangi tubuhnya sendiri. Yet kita terkadang lupa bahwa kita ini satu tubuh. We are one body. That's why Holy Com, Perjamuan Kudus, berkata, we are one. Dari satu tubuh itu, gereja itu sebenarnya tidak pernah terpecah-pecah. Kenapa ada gereja ini, gereja itu, gereja ini, gereja itu. Saya dari golongan ini, saya grace-nya golongan ini. Saya dari golongan itu, saya dari golongan ini. Ya itu karena manusianya lah. Gitu loh, oke? Beda-beda, saya beda ini, beda visi, beda ini, beda ini, beda ini. Semuanya itu all human. Tapi we are one, actually. Kemudian di 1 Korintus 14, bagaimana cara menyeimbangkan yang namanya penggunaan karunia roh yang diberikan kepada kita, all the positive things, dengan kasih. How do we use this? Bagaimana cara kita prakteknya? Contohnya dengan salah satunya berdoa di dalam roh. Praying in the Spirit. Tapi praying in the Spirit itu ada. Caranya pun ada. Rasul Paulus pun ngomong di sana. How to do it. Semuanya dijelaskan. 1 Korintus 14 itu adalah hal yang paling praktikal yang saudara bisa lakukan. Yet kita nggak suka ngelewatin kan ayat-ayat kayak gitu. Oh iya, kenapa? Saya nggak paham. Kalau saudara mengerti why dia melakukan hal ini, maka saudara akan realize, saudara akan sadar bahwa sebenarnya ada satu yang bisa menjangkar. Kalau saudara bilang ya, saya nggak percaya saya bisa melakukan hal itu. Bagaimana saya bisa melakukan hal itu? Belum tentu saya bisa berdoa dalam bahasa roh, bernubuat segala macam. Saya mau untuk melawan kedagingan saya, tapi saya nggak sanggup. Dikonklusikan di 1 Korintus 15. The closingnya, by the way ya, just want to let you know aja. Tahu nggak Rasul Paulus itu nulis surat ke Korintus itu bukan cuma 2 ya. Jangan saudara pikir Korintus itu, saya nanya, apakah Korintus itu suratnya itu jadi satu? Dia nulis surat panjang begitu, itu ada betulnya juga. Kenapa dibagi 2? Karena dulu kan dalam bentuk gulungan kan. Gulungannya kalau dia nulis 2 gitu, kepanjangan. Jadi sama bapak-bapak gereja dibelah 2. Tapi if you wanna know the real thing, ternyata Rasul Paulus itu nulis 4 surat. Surat yang pertama hilang. Pernah sempat hilang.
Nah, surat yang pertama, tahu nggak dia ngapain? Dia hajar gerejanya. Kenapa? Perbuatannya udah kayak orang nggak kenal Tuhan. Dia hajar semua, ini gereja ini begini. Itu di 1 Korintus yang pertama. Saya mengucap syukur itu surat hilang. Karena kalau enggak, dibilang Rasul Paulus ini ya, ini kalau jadi pastor gitu ya, dia udah langsung diusir. Dia kalau disiplin gereja, jebret. Ini Rasul Paulus yang mengenal kasih karunia. Dan kalian pikir dalam kasih karunia tidak ada namanya disiplin. It's all. Ya kan? Kayak my good friend Tony sempat ketemu di proyek. Saya lagi angkat telepon. Kemudian saya nggak sengaja, saya sembari ngangkat telepon lihat hawanya enak banget karena saya kepanasan. Saya berdiri di atas pinggiran atap. Tony cuma ngingetin. Ya, memang kasih karunia sih. Cuman kalau lu berdiri di pinggiran atap nanti lu jatuh, itu bukan by grace. Itu lu bodoh. Dan itu, it's true. Kita kadang-kadang kita nggak berhikmat itu. Gitu loh istilahnya. Saya kayak menantang maut gitu ya. Oh iya. Saya langsung mundur. Saya juga serem saudara-saudaranya. Saya nggak sadar saya telepon di pinggir. Itu mengingatkan saya. Kamu kenal kasih karunia pun, jangan pikir kamu itu bisa berbuat seenak-enaknya. No, it's not because of that. Tuhan mau kamu mengalami perubahan setelah mengenal kasih karunia-Nya. Justru kasih karunia-Nya akan restore you. Dia akan memulihkan kamu. Dia akan membangkitkan kamu. Justru karena kita ngotot dengan kedagingan kita masih suka dengan perbuatan manusia lama kita lupa bahwa kita ini nggak bisa, sebenarnya kita harus lepas dari situ. Dan itu bukan identitas kita. Identitas kita itu adalah by grace, we are all adalah orang-orang manusia baru. Betul? Bukan manusia lama lagi. Nah saudara-saudara, kemudian dilanjutkan surat Rasul Paulus yang pertama, 1 Korintus, itu suratnya dia yang kedua. Kenapa kok saya tahu ada yang pertama? Karena di 1 Korintus disebutkan di surat saya yang sebelumnya, saya udah ngomong begini. Ternyata ada orang yang perbuatannya aduh bile gitu. Ini orang Kristen by the way. Udah percaya Tuhan, perbuatannya luar biasa. Sampai Rasul Paulus bilang, udah serahin aja ke iblis. Dari itu 1 Korintus. Seorang Rasul kasih karunia, the grace apostle, menyerahkan jemaatnya sendiri ke iblis. I wish I wanna do that kepada jemaat-jemaat yang masih nggak mau berubah. Seriously, if my flesh is with me, kepingin banget saya bilang, serahin aja ke iblis. Nanti dia bertobat, dia akan mengenal kasih karunia Tuhan. I wish I can do that. Tapi ini Rasul Paulus, dia kejam banget dia. Sebagai pastor, dia sih kejam. Kemudian, suratnya yang ketiga. Surat yang ketiga itu, tahu nggak apa yang terjadi? Orang yang di gereja bilang, ini pastor gila nih. Orangnya disuruh serahin ke iblis. Tahu nggak apa yang terjadi? Gerejanya memberontak. Dia bikin pemberontakan di dalam gereja. Dia bilang, wah Rasul Paulus nggak beres, lu keluar aja. Digituin. That's what happened. Pastornya sendiri diusir. Terjadi apa tau nggak? Golongan demi golongan. Dia bilang, Rasul Paulus saya punya golongan ini. Oh saya juga golongan itu. Saya emang cuma lu doang yang bisa dapat dari Tuhan doang kan? Gitu. Gue juga diurapin juga. Gue juga dapat dari Tuhan. Gue nggak mau tapi dengerin kamu Rasul Paulus. Dia bikin golongan sekte lagi sendiri. Itu yang terjadi. Kita sangat beruntung. Surat Rasul Paulus yang ketiga juga hilang. Karena apa? Tegurannya banyak, ternyata pedes banget sama orang-orang yang memberontak itu. Do you know what it's called? Itu a fearful. Jadi gini ya, sorry bukan fearful. Kalau saudara ingat di 2 Korintus itu ada ayatnya di mana Rasul Paulus bilang, saya ini sampai netesin air mata. Saya ini sangat menderita. Mendengarkan kayak gini, saya menderita. Saya bilang kayak gitu. Penderitaannya dia tuangkan semua di dalam suratnya. By the way, dia nulis surat, oke? Panjang, oke? Nyampainya pun lama, oke?
Dan dia tulis surat itu yang berikutnya. Surat yang dia tulis yaitu respon dia kepada jemaat yang luar biasa kacaunya ini. Dia bilang bertobat. Tapi dia bilang, my relationship with you udah restore. Jadi dipulihkan. Jadi surat 2 Korintus adalah surat Rasul Paulus keempat. It's the fourth letter. Dia tulis waktu dia ada di Efesus. Oke? Jadi waktu nulis surat bukan berarti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia lagi nulis di Korintus. Ngapain? Ya tinggal ngomong dong. Iya kan? Tapi dia nulisnya dari suratnya itu dia tulis waktu dia di Efesus. Dia menuliskan bahwa dia itu sebenarnya itu sedih banget. Dia sangat amat sedih. Dan dia restore jemaat di Korintus, termasuk orang yang luar biasa itu. Udahlah, kasih pengampunan aja. Terima kembali ke gereja. Supaya dipulihkan di dalam kasih karunia-Nya. Itulah surat Rasul Paulus kedua. 2 Corinthians. Saudara bisa bayangkan ya, ini ceritanya ini seorang rasul yang sangat frustasi menghadapi jemaat. Saya mah nggak ada apa-apanya. Kalau saya yang lihat jemaat saya gitu, saya tinggal langsung biasanya. diajak meeting, diajak konseling, males. Gitu. Itu yang terjadi sama saya. Untung Rasul Paulus nggak kayak saya. Rasul Paulus dihadepin loh, diantepin. Kalau saya, kadang-kadang saya ini orangnya suka menghindari konflik. Seriously, saya males. Tapi harus dihadepin. Mau gimana? Gereja mesti bisa ngadep. Ngomong lah. Terus terang lah. Emang pastornya juga nggak bisa marah? Bisa lah. Pastor nggak boleh marah dong. Harus banyak pengampunan dong. Kan pastor dalam kasih karunia. Pak. Harus disiplin. Harus. Tapi cara disiplinnya bukan caranya, oh iya, saya gara-gara saya ini ngomongin satu orang, satu gereja saya gaplokin semua. Ya enggak lah. Satu persatu lah, dealing one on one. Oke? That's how he deal with it. Dia dealing. Nah, ini saudara, semua akhirnya dibilang, oke, kalau kalian mau berontak terus, dan kalian sudah merasakan konsekuensinya, hidup kalian hancur banget. Tenang, meskipun kalian berasa nggak ada harapan, ada yang namanya kuasa kebangkitan. Disitulah iman kita berjangkar. Kristus, kalau nggak bangkit, percuma saudara percayain. See, the thing is gini ya, saudara, perhatikan ya kata-kata 1 Korintus 15 ayat 17. Coba kita baca sama-sama. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara harus tahu ya, ini seolah-olah ya kayak misalnya gitu ya. Saya pernah cerita ini. Seandainya saya punya utang, ya kan? Saya punya utang sama Joel gitu. Misalnya ini saya pakai anak saya aja lah, jangan pakai yang lain lah ya. Pakai yang paling gampang. Saya punya utang sama anak saya. Oke? Saya punya utang itu misalnya ada ya saya misalnya utangnya itu anggap kata aja lah ya 1 juta. Oke? Saya punya utang 1 juta. Saya punya utang sama 1 juta, utang itu harus dibayar. Betul? Nah, tapi saya nggak bisa bayar dia. You know apa yang terjadi? Saya kalau nggak bayar utang itu, saya harus masuk penjara. Waktu saya masuk penjara, saya kan harus ngalamin apa yang saya harus mengikuti semua hukumannya, benar? Namanya orang nggak bisa, saya harus masuk penjara, dihukum, hukumannya 1 tahun. Contoh. Nah, hakimnya, contohnya, Roni ceritanya nih ya, hakimnya gitu ya. Dia sebagai hakim, dia harus menghakimi nggak? Harus, ya kan? Saya kan punya utang. Tapi Roni teman baik saya. Dia saking baiknya.
Dia sebagai hakim, dia harus hakimin saya. Tapi dia juga sayang sama saya. Gitu kan? Karena dia tiap minggu saya diajak makan bakmi, saya ngajak dia makan bakmi, saling ngajak makan bakmi gitu ya. Happy banget saya. Karena dia tahu saya suka bakmi, dia juga suka bakmi gitu ya. Kemudian dia bilang, aduh kasihan ya. Kalau Pastor Yudi masuk ke penjara 1 tahun, siapa yang ngajakin saya makan bakmi? Contoh kayak gitu ya kan. Aduh gimana ini. Kemudian Roni bilang, udah deh. Caranya untuk bayar hutang, bukannya nggak bisa. Hukumannya tetap penjara. Tetap penjara. Harus ada orang yang masuk penjara. Tapi Roni nggak akan mengirim misalnya Helen gitu ya suruh masuk penjara. Enggak. Dia lepas jubah hakimnya. Kemudian dia turun masuk ke penjara. Dia masuk penjara untuk saya. Sayanya ngapain? Di dalam penjara. Berdua-duaan gitu. Aneh kan? Saya harus keluar dong. Kan dia bilang, 1 orang yang cukup untuk di penjara. Boleh nggak gantiin? Boleh. Nah, Roni gantiin saya. Dia masuk penjara. Habis itu, utangnya kepada Joel 1 juta kan? Bener nggak? Nah, utang 1 juta itu sama Roni dibayarin. Bukan cuma masuk penjara. Dia bayar utangnya Joel itu 1 miliar. 1 miliar sama 1 juta ada bandingannya? Nah, tahu-tahu Joel ditransfer nih 1 miliar. Jebret, ditransfer 1 miliar. Ya dong? Makan-makan kan? Makan bakmi berapa mangkok tuh? Sampai kelenger tuh. Setahun full itu makan bakmi gratis itu. Iya kan? Si Joel dapat 1 miliar. Emang dia bakalan makan bakmi doang? Nggak bakalan lah. Pasti dia mulai beli mobil. Ya kan? Wah, dapat 1 miliar dong. Terus kemudian ceritanya Roni kan ada dalam penjara kan? Dia udah kelar nih. Ya dong? Satu tahun nih. Saya udah dikeluar nih. Saya udah jalan nih di luar. Ya dong? Terus kemudian saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu si Roni ini udah menjalani nih ke hukumannya semuanya. Tahu-tahu si Joel di luar dia naik nih. Mobil nih. Ceritanya mobil, ya nggak tahu lah, mobil misalnya mobil yang 1 miliar apalah gitu loh. Ya, anggap kata Mercy lah, anggap kata. Dia bilang, wih tadi naik mobil biasa-biasa, sekarang dia naik Mercy nih. Bilang, Jo, saya dulu kan utang kamu nih. Ya dong, kamu tahu-tahu udah naik Mercy. Oh iya, saya udah dibayarin. Ada yang bayarin. Loh, tapi dia nggak ngasih tahu saya. Saya tahu nggak kalau si Roni, bagaimana saya cara taunya? Kalau saya ini udah bebas dari utang. Pertama, saya keluar dari penjara. Kedua, hukumannya kan harus dijalanin semuanya. Saya baru tahu, ternyata kabarnya Roni udah keluar. Oh, saya baru tahu. Oh gitu. Ternyata dia udah keluar. Artinya saya udah bebas. Kalau selama saya nggak tahu Roni udah keluar, saya taunya saya masih ngutang sama Joel. Tapi ternyata Joel udah, wah naik mobil mewah banget dia. Dia udah naik mobil Mercy segala macam. Untung dong dia. Emang bener untung. Bapak kita di surga itu diuntungkan. Kita ini ngutang sama dia. Harusnya kita ini gak pantas sama sekali untuk digantiin. Gak pantas, tapi dia harus kirim anaknya sendiri untuk menggantikan kita. Bagaimana cara kita tahu kalau kita udah bebas dari utangnya? Dengan cara Yesus harus bangkit dari kubur. Amin. Nah itu saudara, 1 Korintus itu. Nah saudara, kalau perhatikan ya, sia-sia, kata sia-sia. Artinya apa? Kalau Yesus cuma ngajar, kalau Yesus cuma mati di atas kayu salib, itu dia cuma orang yang pinter, guru yang pinter, terus kemudian berkorban di atas kayu salib, tok. That's it. Dia cuma bisa jadi apa tahu nggak? Teladan. Karena itu yang orang lain lakukan. Semua agama lakukan. Oh ada orang jago banget ngajarnya, kemudian dia mati. Wow, dia mati karena ajarannya. Oh dia jadi teladan kita. Cukup. Tapi dia nggak akan pernah bisa membayar dosa kita. Amin. Oleh karena dia sudah mati dan dia bangkit kembali.
maka iman kekristenan kita itu punya manfaat, punya makna. Saya katakan demikian, kekristenan itu tidak berdiri di atas dasar filsafat atau pengajaran. Kekristenan berdiri di atas dasar peristiwa kebangkitan. Tanpa ada kebangkitan, nggak ada namanya kekristenan. Percuma. Makanya kita kurang lebih 2-3 minggu lagi, awal April kita akan merayakan bersama-sama Paskah. Kenapa GBC tidak merayakannya Jumat Agung? Betul, itu adalah pengorbanannya. Tapi lebih penting adalah kebangkitannya. Amin. That's why I want to focus. Semuanya kita dipusatkan. Bahkan ini jauh lebih penting daripada Natal, saudara. Jauh lebih penting. Iman kekristenan kita bergantung pada ini. Nggak ada kebangkitan, nggak ada kekristenan. Ngapain kita ngumpul-ngumpul di sini? Mending kita ganti. Daripada House of Healing, jadi House of Bakmi aja. Saya buka ini stand restoran bakmi di sini. Kelar. Amin. Ini bukannya tempat untuk kita itu ngumpul-ngumpul karena kita ini senang satu sama yang lainnya. Not necessarily. Tapi kita ngumpul di sini oleh karena Kristus. Dia setelah mati, dia dibangkitkan, naik ke surga, bawa kita semua naik ke atas. Amin. Saudara, Injil menyatakan Yesus itu sudah bangkit. Kebangkitannya itu punya efeknya itu ada 3 efek, saudara. Pertama, dosa itu udah hilang kuasanya. 1 Korintus 15 ayat 56 katakan, sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Dosa itu anggap kata ya, saudara boleh ngomong kematian, saudara boleh ngomong sakit penyakit, itu kuasa dosa semua. Kebangkrutan, perceraian, kerugian, itu semuanya itu adalah dosa. Betul? Kuasa dosa. Sengat maut ialah dosa. Karena apa? Dosa ujung-ujungnya orang semua berbuat dosa, dia kehilangan kemuliaan. Karena akibat daripada dosa adalah mati ujung-ujungnya. Betul kan? Saya pernah ngomong kan, ujung-ujungnya kita semua ketakutan, takut mati, bukan takut dosa. Kalau dosa nggak ada konsekuensi, takut mati nggak? Enggak lah. Mana mungkin kita takut orang kita buat dosa nggak ada konsekuensinya? Benar? Coba kita berpikir ya, sejenak kita berpikir aja. Kalau ke gereja kita bawa, logika kita pun kita bawa gitu. Oke? Saudara harus tahu ya, sengat maut ialah dosa. Kita ngomong ya, just ngomong aja. Saudara, di sini ada yang takut sama lebah nggak? Takut sama tawon? Saya sih paling takut. Saya begitu ngelihat gitu ya tawon gitu. Saya pernah gitu ya. Saya dulu kan di Surabaya kan. Saya disuruh di Surabaya. Di luar gereja, dulu saya di gereja gitu. Percis itu di depan gereja ada es campur enak banget gitu. Bener-bener es campur enak banget. Cuman satu itu, di sana itu ada musuh saya yang namanya lebah. Kenapa? Karena es campur kan dia punya sirup kan. Sirupnya sama abangnya nggak pernah ditutup. Masalahnya kalau sirup nggak ditutup, yang datang bukan laler saudara, tawon. Tawon itu nggak masalah kalau dia nggak ngedeketin saya. Masalah setiap kali saya makan, dideketin sama tawon. Dan saya paling takut, namanya tawon itu. Saya pernah diceritain dulu sama mama saya. Aduh, saya pernah dihantup sama tawon. Bengkak katanya seharian. Waduh, saya takut. Saya takut lah, sakit lah. Bukan cuma sakit ya, bengkak seharian nggak lucu sih gitu. Masa makan jadi korban, gitu loh istilahnya. Masa saya minta ganti sama abangnya, ya nggak mungkin juga, gitu loh. Ya kan? Jadi saya makan gitu dengan penuh rasa takut, gitu loh. Saya paling benci banget gitu kalau makan di sana itu pas banyak tawonnya gitu loh. Kalau bisa saya makan saya bawa pulang aja gitu. Tapi nggak boleh juga gitu loh. Ya udahlah saya makan dengan rasa takut. Coba itu tawon semua, nggak ada sengat. Nah, saudara berani nggak satu ruangan full dengan tawon yang tanpa sengat? Atau, nah ini mungkin kalau mungkin untuk saudara yang takut ular lah ya. Saudara ada yang di sini yang takut ular? Nah, saya kebetulan piara ular gitu ya. Tapi ular saya itu nggak berbisa. Tapi kan orang takut duluan kan lihat ular kan, takut digigit gitu loh istilahnya. Nah, saudara, seandainya ular itu tidak berbisa sama sekali, takut nggak? Nggak ada yang takut lah. Ya udah begini-begini aja udah. Mau ngapain? Bener kan? Tapi saudara, the thing is, ada kuasa dosa
yang mengakibatkan dosa ini jadi punya kuasa. Kenapa? Dosa itu kayak keinginan. Tapi kalau keinginan ini nggak dipancing, dia nggak ada kuasanya juga. Nah, orang bilang, siapa yang punya kuasa atas dosa? Siapa yang berkuasa bisa membuat orang berdosa? Kalian pasti kita ngomong, iblis nomor 1. Benar kan? Kita salahin iblis. Nggak ada yang bilang, yang bisa membuat kita berdosa itu sebenarnya diri kita sendiri, betul? Karena kita dicobai oleh diri kita sendiri. Tapi kita nyalain, iya nih, gara-gara si iblis sih. Makanya gua pergi ke tempat yang nggak bener. Kan biasanya begitu. Gara-gara iblis sih lewat sih dalam pikiran gua gitu. Makanya gua korupsi. Ya, saudara terserah lah gitu loh, oke? Tapi saudara, kalau dosa ini nggak punya kuasa, kalau saudara tahu keinginan ini nggak ada kuasa lagi, saudara punya caranya untuk membuat keinginan ini hilang. Di sini ada yang mau nggak? Semuanya maulah. Karena apa? Kalau bisa, kenapa sih mesti dicobain? Kenapa sih mesti ada pencobaan? Karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri kan? Nah, ini saudara, masalahnya kuasa dosa ialah hukum Taurat. Berarti, Yesus membayar 2 hal ini. Pertama, dia bayar akan kuasa dosa, sengat maut itu. Dengan cara dia mati di atas kayu salib, diputus rantainya. Kuasa kematian harus diputus. Betul? Kedua, dosa itu kayak utang. Kalau utang nggak pernah dibayar, karena setiap kali kita berbuat dosa artinya kita melanggar hukum. Betul? Kalau misalnya kuasa pelanggaran hukumnya tidak ada sama sekali, karena hukumnya semuanya sudah dipenuhi, dan semuanya udah diputus rantainya. Tinggal apa? Saudara hidup dalam hidupnya Yesus. Saudara hidup dalam kemerdekaan. Amin. Itulah sebenarnya kekuatan daripada Injil. Karena Injil bukan masalah kita perbaikan diri. Kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Tapi Injil berkata mengenai dosa dilucuti kuasanya. Itu. That's the gospel. Dosa udah gak ada lagi kuasanya. Betul? Kuasa dosa semuanya karena apa? Dosa anggap kaca utang deh. Utang kalian udah dibayar semuanya. Seandainya saya punya, ini ya, saya tadi siapa ya? Roni bayarin Joel kan? Dibayar berapa? 1 miliar. Ya dong? Terus saya masih merasa utang. Karena apa? Kan utang saya dibayarin kan? Ya kan? Kemudian saya bayarin Roni gitu. Ron, saya merasa utang nih sama kamu. Kamu kan udah ngasih ke Joel kan? 1 miliar. Oke, gua nggak mampu. Tapi gua cicil 10.000 ya Ron ya. Tiap bulan gua cicil 10.000. Saya nggak tahu tuh kalau 10.000 dibanding 1 miliar berapa tahun tuh saya mesti nyicil. Mungkin saya keburu koit duluan kali sebelum saya kelar bayar utangnya. Bener nggak? Iya kan? Gimana caranya saya bisa bayar Roni? Sanggup nggak saya sebenarnya? Nggak sanggup. Tapi bukankah itu yang sering terjadi sama kita? Kita mau bayar utang terus. Udah tahu cicilannya lunas. Udah tahu sudah ada yang bayarin. Yet kita bisa berusaha membayar dengan perbuatan baik kita, membayar semua akibat dosanya, membayar semua rasa bersalah kita. Rasa bersalah kita dibayarin, kita berusaha membayar rasa bersalah kita dengan apa? Oh ya, lebih rajin, lebih dekat sama Tuhan. Nggak efek saudara. Semuanya udah dibayar. Nah terus bagaimana caranya pastor ngebayar? Saya mau nanya, emang kamu bisa? Can you pay? Usaha manusia untuk membayar dosa, itulah namanya saya bilang perbaikan diri. Percuma. Impossible. Tidak bisa dilakukan. Amin. Pertama, dosa udah hilang kuasanya. Kedua, maut sudah kehilangan kemenangannya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan ya, telah memberikan kemenangan atau akan? Telah atau akan? Telah. It's done. Kemenangan bukan sesuatu yang kita kejar-kejar. Kemenangan adalah sesuatu yang sudah diberikan. It's done deal. Why are you fighting for victory? Karena kita suka kata perang.
Dulu saya suka kalau worship atau praise and worship, katanya itu saya harus berperang gitu. Paling suka saya. Kenapa? Karena semangat kan. Lagunya semangat, lagu perang, semangat. Kalau nggak ada kata perang kayaknya kurang afdol gitu loh. Mesti ada kata perangnya dikit gitu. Mau injak iblis lah, boleh lah, apa aja lah gitu loh. Padahal kemenangannya sudah diberikan oleh kuasa darah anak domba. Menang, already done. Kemenangan kita sudah sealed. Kamu bisa berdarah? Can you bleed for your ini? Bisa nggak kamu mengorbankan dirimu supaya kamu bisa menebus semua dosamu? Nggak ada yang sanggup kan? Kenapa kita coba? Nggak bisa, saudara. Berikutnya, di dalam kitab Roma dinyatakan kemenangan itu sudah secara hukum, sudah kelar, saudara. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Si Roma menjelaskan, dalam pengadilan pun perkaranya kita sudah selesai. Siapa di sini pernah kasus dalam pengadilan? Mungkin ada yang pernah. Saudara kalau menang di pengadilan, bisa saudara macam-macam lagi? Putusannya udah ada kan? Emang bisa kita main balik-balik ke putusan? Nggak gampang kan? Ya kan? Putusan namanya putusan pengadilan. Perkaranya udah selesai. Nggak ada lagi penghukuman. Why kita merasakan terhukum? Putusannya udah selesai. Nah, masuk 1 Korintus. Dalam 1 Korintus kita melihat gereja, dia lupa siapa dirinya. Dia lupa dia ada di dalam orang yang telah menang. Gereja bergumul terus dengan dosa, perpecahan, sombong, imoralitas, penyalahgunaan penyalahgunaan karunia-karunia rohani. Mereka sudah diselamatkan, tapi bergumul dengan identitas. Itulah gunanya Rasul Paulus harus nulis 1 Korintus dan 2 Korintus. Namun, untung Rasul Paulus gak tutup 1 Korintus 15 dengan teguran. Dia justru kasih tutup dengan kemenangan. Yaitu kemenangan kebangkitan, saudara. Amin. That's where we see. Coba kita kasih slides-nya. Nah, ini dia. Ini saudara bisa dapatkan by the way di websitenya Sinode. Di kitab Roma, lahir baru. Udah done. Selesai. Di sini semuanya lahir baru. Amin. Nah, yang kedua, di kitab 1 Korintus, struggling terus, bergumul dengan sinful nature. Siapa di sini yang masih bergumul? Ya kita semua masih bergumul. Yang nggak angkat tangan, bohong. Please jangan ditambahin ya dosa-dosanya. Mendingan ngaku jujur. Karena kalau enggak, kita semua dosanya tambah 1, yaitu dosa bohong. Kuncinya adalah dengan cara Holy Com. Perjamuan kudus. Mengingatkan kamu, siapa dirimu di dalam Kristus. Kamu layak, kamu sudah dilayakkan, kamu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kamu sudah disembuhkan. The love chapter. Dan yang ketiga, kita teruskan. Waktunya berubah pikiran supaya kamu gak balik lagi. Gak struggling terus. Siapa di sini capek untuk struggling? Sombong, itu, aduh capek, lelah. Kita udah lelah banget. Kita mau berubah. Kita mau repent. This is the solution. Solusinya di sini. Kemenangannya ini di sini. Di tengah-tengah semuanya itu. The power of the resurrection. Engkau sadar bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Membuat kamu bisa menang. It makes the walking easier. Karena iblis akan terus-menerus nanya, mana buktinya? Kamu kan ciptaan baru. Mana? Inti daripada kitab 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus di sini? Siapa yang ada dalam Kristus? Who are you? Siapa yang ada dalam Kristus semuanya? Are you sure? Yes. Kenapa? Kamu sudah percaya Yesus? Sudah? Kamu ada di dalam Kristus. Segampang itu? Yes. Ia adalah ciptaan baru. You are a new creation. Jangan percaya orang bilang, mana buktinya ciptaan baru? Orang semua akan nanya,
kamu katanya orang Kristen, katanya ciptaan baru, perbuatanmu masih kayak begini. Itu semua kan? Makanya cara kita ngelihat orang juga beda. Mana katanya ciptaan baru? Mana katanya ciptaan baru kan diberkati? Mana? Datang gereja aja bolong-bolong. Boro-boro naik ke Healing Night. Wah, please. Saudara, itu mengikuti kegiatan gereja, itu adalah seharusnya apa yang kamu kepingin. Bukan apa yang harus diharuskan. Oke? Harusnya lahir dari dalam. Amin? This is for your benefit. Bukan benefitnya pastornya. Saya pun butuh untuk datang ke sana. Karena apa? Saya tahu saya kecapean. Saya tahu saya membutuhkan yang namanya kekuatan yang baru. Saya tahu saya perlu berubah. Tapi saya nggak sanggup. Makanya saya harus datang ke Tuhan. Injil kasih karunia itu berkata, Daddy, Papa, saya buat salah. Saya tahu kamu itu nggak bakalan marah. Makanya saya datang lari ke rumah. Tapi kalau hukum Taurat, dia akan berkata, kamu hati-hati. Jangan dikit pun lapor ke Papa kalau bisa. Karena Papa pasti marah. Itu Perjanjian lama. Perjanjian baru bilang, kamu ada apa-apa, kamu mess up, kamu lari ke Papa. Papa nggak bakalan ngapa-ngapain kamu. Bahkan dia akan terima kamu. Dia akan kasih jalan keluar ke kamu. Amin. Jangan takut. Saudara-saudara, this is radical. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru apa? Yang baru apa? Saudara tahu nggak ciptaan yang baru? The new creation is Jesus himself. Dia itu memulai. Dia itu bangkit dari kubur. Dialah buah sulungnya. Kalau dia bisa bangkit dari kubur, artinya kita semua yang ada dalam Kristus, kita juga bangkit dari kubur. Kubur itu bisa macam-macam. Mau kubur kerugian, kubur kesalahan, kubur masa lalu, kubur perceraian, kubur mengenai semua hal yang parah, sakit penyakit, segala macam. By the way, saudara-saudara, kalau orang ya yang udah pernah merasakan hampir di ujung-ujung kematian dan kemudian mengalami kesempatan kedua, bisa hidup kembali. They really know what it means to be dibangkitkan dari kubur. Rasanya kayak gimana? Saudara nggak bakalan pernah tahu kalau saudara nggak pernah ada di ujung kematian. Tapi saudara harus tahu bahwa Yesus, dia bukan hanya di ujung kematian. Dia berikan kematian itu untuk saudara. Saudara nggak usah sampai mepet-mepet. Saudara hanya cukup percaya. Maka saudara akan mengalami kehidupan. Amin. Just a little bit. Kita ini ciptaan baru ya. Kita ini sekali lagi, bukan orang berdosa yang diperbaiki dikit-dikit. Kalau saya dulu, saya dulu ya, enggak tahu kalau sekarang. Sekarang ini banyak banget, kayak komputer. Saudara pernah beli komputer? Komputer baru, komputer bekas. Saudara tahu kan? Komputer bekas itu apa? Komputernya itu baru tadinya. Rusak, ya dong? Diperbaiki dong. Apakah menjadi baru? Bukan, tetapi itu komputer bekas. Nama kerennya refurbish. Nah, ini saya kalau dulu waktu saya sekolah, saya kalau beli barang itu sukanya yang refurbish. Karena apa? Harganya kurang dari setengah, saudara-saudara. Murah harganya. Karena apa? Modelnya mirip kayak baru, speknya full, tapi bekas. Beda nggak sama yang paling baru? Yang benar-benar keluar grass dari pabrik? Ya tetap beda lah. Pasti beda. Namanya juga harga setengah, seperempat, apa yang mau diharapin. Ntar kalau tengah-tengah rusak lagi, ya boro-boro kok. Itu barangnya juga udah jadul gitu loh. Mau diperbaiki, ya nggak bisa. Sama saudara-saudara, kita, manusia yang lama kita, manusia berdosa kita, kamu coba perbaiki. Sebaik-baiknya kamu perbaikan, dosamu tetap kelihatan. Jangan berusaha perbaikin dosamu. Saya nggak bilang kamu jangan
Oh kalau gitu saya berbuat dosa, saya tambah buat dosa aja pastor. Kata pastor, jangan diperbaiki dosanya. That's not what I meant. Bukan itu maksud saya. Masalahnya dosa sudah nggak ada bearingnya lagi. Masuk ke surga nggak? Tetap masuk ke surga. Tapi kalau kamu hidup dalam dosamu terus, konsekuensinya adalah kamu hidupnya susah terus di atas permukaan bumi. Tidak mengalami kemuliaan, tidak mengalami kemenangan. Masuk surga? Tetaplah masuk surga. Saudara pikir, oh iya, kalau dosanya udah tambah parah, nggak mungkin masuk surga. Ntar dihitungin di sana. Ada kalkulator gede banget. Ngitungin semua dosa-dosa kita. Terus kalkulator gede, ketemu berapa kilo. Ditimbang nanti ini di sini. Mana nih yang imbang nih? Perbuatan baik apa perbuatan ini? Oh, datang Healing Net cuman sekali-sekali ya. Ini pasti nggak beres. Apa sih? Gitu loh. Ya kan? Enggak, saya just kidding. I just want you to mengalami. Karena kita di dalam Healing Night ini benar-benar mengalami yang namanya refreshing. Kita ini seneng banget ada di sana. Why? Kita datang ini letih lesu dan berbeban berat. Saudara harus tahu ya, puji Tuhan ada ibadah di tengah. Dulu mah nggak ada. Don't you know bahwa hari Minggu, kalau orang ya, udah kecapean kerja, aduh istirahat di hari Minggu. Ya kan? That's what we think. Padahal Tuhan maunya, ini hari startnya kita, ini hari pertamanya kita. Kenapa? Manusia ciptakan 6 hari. Hari ke-6, sorry. Oke, Tuhan beristirahat di hari ke-7. Berarti manusia diciptakan di hari ke-6, dia mulai bekerja di hari ke-7 kan? Atau hari pertamanya manusia. Kan manusia kan hari ke-6. Mulai startnya di hari pertamanya besoknya kan? Tapi hari besoknya itu hari istirahatnya Tuhan. Artinya apa? We start with rest. Kalau manusia kerja 7 hari, baru istirahat. Permasalahannya, kamu kerja kecapean baru istirahat. Kamu udah kalah. Padahal kita harusnya dari istirahat kita di dalam Tuhan, kamu itu sudah diterima, kamu itu sudah menang, now go to the world dan raih kemenanganmu semuanya. Lakukan. Apa yang kamu restful, itulah yang didorong sama Tuhan, lakukan itu. Amin. Saudara, saya nanti mungkin akan lanjutkan ini. Nanti setelah next-nya pas lagi Paskah ya teman-teman. See, the thing is, this is a new creation. Ini adalah suatu race yang baru. Suatu suku yang baru. Ada suatu tipe manusia baru. Tipe manusia. Yaitu yang dimulai dengan Yesus. See, sekarang hidup kita, Paulus berkata, hidup kita ini tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah kita. Tetapi hidup kita ditentukan oleh realitas rohani kita di dalam Kristus. It's our reality itu is not here. Siapa diri kita itu bukan di sini saudara. Siapa diri kita itu sudah ada di sana. Sudah ada di surga. That's who you are. Saya lagi, kita nggak berjuang untuk menang. Orang Kristen ini gini ya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa menang lah lawan pencobaan ini. Injil berkata, your war is done. Why do you keep fighting your war? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih tetap work on our relationship. Kita masih tetap berjuang namanya, ada pekerjaan, ada namanya itu sekolah. Sekolah masih tetap ikut tes nggak? Kata Pastor Yudi sudah menang, sudah lulus, nggak usah ikut tes. Ya nggak juga. Tetap anak-anak yang sekolah ikut tes. Berjuang nggak? Ya berjuanglah untuk belajar lah. Tetap kan berjuang untuk belajar kan? Yang namanya cari kerja, tetap nggak perlu bekerja keras? Of course, you still have to. Tetapi kita bekerja keras karena kita tahu kita ini sudah diberikan segala-galanya. Lebih gampang kan kalau kerja dari kemenangan? Motivasinya udah beda. Motivasinya bukan untuk mendapat. Kamu sudah punya semuanya. Waktu kamu bekerja, kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam pekerjaanmu, di dalam pernikahanmu. Kita ini berdiri di atas kemenangan kita. Karena Yesus bangkit,
dosa kita diampuni. Maut telah dikalahkan, identitas kita dipulihkan. Masa depan kita juga terjamin. Tanpa kebangkitan, nggak ada kekristenan. Oleh karena Yesus hidup, maka kita semua mengalami kehidupan. Amin. Nanti saya akan lanjutkan di kitab 2 Korintus. How that your identity can be restored. Bagaimana identitasmu itu bisa dipulihkan. Rasul Paulus nggak ngasih teguran. Dia ini surat pastoral. Dia ini surat punya otoritas. Dia ingin memulihkan orang-orang yang dia dulu tegur. Itu Rasul Paulus lakukan. Last quote. Silakan. Orang percaya tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu mereka. Mereka didefinisikan oleh identitas mereka di dalam Kristus. You are not defined by who you were. Masa lalumu itu sudah di-dealt with, sudah dipaku di atas kayu salib. Masa lalumu, apapun masa lalumu, itu sudah dipaku di atas kayu salib. Kalau engkau masih bertanya-tanya, kenapa kehidupan saya masih kayak begini? Apakah mungkin kita semua masih hidup di masa yang lalu? Kita masih hidup dalam memori kita. Kita masih hidup dalam trauma kita. Kita masih hidup, kita nyebutnya. Caranya kita hidup bagaimana? Karena kita suka ngomong kan. Kita speak. Waktu kita percaya, kita imani. Artinya kita percaya apa yang kita omongin. Benar? That's faith. Kita mau hidup di dalam iman anak Allah yang mengasihi kita, bukan? Bukan karena iman karena kitanya lebih jago. Bukan karena imannya karena, oh iya, saya bisa berusaha lebih kuat lagi. Enggak. Kita hidup dalam iman karena apa? Karena Kristus sudah menang atas segala macam yang saudara hadapin sekarang. Artinya apa? Saudara pun akan menang. Pasti menang dan sudah menang. You're no longer defined by who you were. Jangan saudara percayai apa yang orang lain katakan. Mengenai kamu, mengenai hidupmu. Mereka juga nggak bayarin kamu. Tapi mereka juga banyak sekali kritik dalam kehidupanmu. Di sini siapa yang kalau dikritik itu rasanya itu aduh panas banget. Kita semua itu nggak suka dikatakan sesuatu yang bohong. Betul? Mengenai kehidupan kita. Saya suka defend myself. Saya ini suka membela diri saya sendiri. Kalau saya misalnya itu, saya suka belain. Tapi orang lain merasakan kan kehidupan saya. Karena apa? Saya juga ngelihat kehidupan mereka juga sama. Sebenarnya saya sedang mengkritik kehidupan saya sendiri. Saya tahu saya sendiri juga pasti banyak salah. Udah pasti. Tapi kan kita pingin nutupin kesalahan kita kalau bisa. Benar kan? Terkadang gak ada gunanya untuk menutupi kesalahan. Mending diakuin aja. Kalau emang salah ya salah. It's much better that way. Tapi yang namanya kesalahan di-expose. Si Rasul Paulus ini dia cuman apa sih kerjaannya? Dia exposing the truth. Dia cuman angkat kasih ini kebenaran. Kamu ini dasarnya serakah. Kamu ini dasarnya itu mementingkan diri sendiri. Kamu ini dasarnya emang suka berantem. Kamu dasarnya suka menuntut. Kamu dasarnya ini kamu ini insecure. Tapi ini kamu ini kayak seolah-olah orang yang paling secure sedunia. That's a lie. Kita harus mengakui diri kita ini nggak sanggup. That's why kita katakan, but we are a new creation. Kita adalah perjanjian baru. Kita ini adalah umat perjanjian baru. Bukan lagi umat perjanjian yang lama. Kita nggak mau hidup berdasarkan apa yang kita ingat. Kita mau hidup berdasarkan apa yang Yesus katakan mengenai saya. You are healed. Kamu sukses. Kamu adalah orang yang menang. Kamu adalah pernikahanmu baik-baik saja. Bahkan semakin lama semakin bertambah baik. Usahamu semakin bertambah oke. Dunia boleh ngomong apa aja. Dolar mau naik seberapapun, perang, minyak segala macam, boleh sampai segimananya. Orang boleh bilang tambah sepi. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus, kamu mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Why? Karena Yesus yang memberikan kamu kemenangan itu. Amin.